Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belum juga padam, kebakaran TPA Sarimukti timbulkan polusi asap serta lautan sampah di wilayah Bandung Raya. Kesal karena istri tak ada kabar, seorang ayah di Kabupaten Sukabumi tega menganiaya 2 balitanya. Sekolah dasar di Kecamatan Kalijati, Subang rusak, nyaris ambruk. Siswa terpaksa belajar di musola. Saudara, 2 pemuda asal Ciamis ditangkap karena mempromosikan judi daring di akun media sosialnya. Keduanya mendapatkan bayaran 1,5 juta rupiah serta bonus tambahan jika ada yang mendaftar. Andri dan Rian, 2 pemuda asal Ciamis ini tak berkutik di hadapan petugas. Mereka ditangkap karena mempromosikan judi daring lewat akun Instagramnya. Dalam 4 bulan terakhir, keduanya mengajak pengikut atau followers di media sosial untuk berjudi daring dengan tautan atau link yang sudah mereka siapkan. Keduanya mendapatkan bayaran 1,5 juta rupiah untuk mempromosikan tautan judi daring itu. Penghasilan itu masih bisa bertambah jika ada yang mendaftar. Jumlah pendaftar akan dihitung dalam poin dan cair dalam bentuk bonus setiap bulannya. Motivasi dari para pelaku untuk ikut mempromosikan dan mengendorse website judi slot tersebut adalah uang. Jadi para pelaku juga mendapatkan bayaran atau gaji setiap bulan sebesar masing-masing orang 1,5 juta. Selain itu, rekan-rekan, pada link yang dipromosikan oleh para pelaku, apabila diklik oleh orang lain dan orang lain turut mendaftar pada web tersebut, akan ada fee tersendiri bagi para pelaku. Polisi menyita ponsel yang digunakan untuk operasional promosi judi daring. Kini keduanya dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Ya, saudara, seorang ayah di Kabupaten Sukabumi tega menganiaya 2 balita. Penganiayaan itu direkam pelaku untuk diunggah ke media sosial istrinya. Tindakan keji itu dilakukan karena pelaku kesal kepada istrinya yang tak ada kabar sejak kerja di Arab Saudi. Hanya karena meminta uang jajan, ayah ini tega menganiaya anak kandungnya. Terekam pelaku menendang putrinya yang masih balita sembari mengeluh sang istri yang dianggap tidak peduli. Video penganiayaan ayah kepada 2 anaknya ini tersebar di media sosial. Hebohnya video penganiayaan mendorong polisi menangkap Erik di Kecamatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi. Terungkap pelakulah yang merekam seluruh peristiwa penganiayaan dengan ponselnya pada 28 Agustus lalu. Pria 35 tahun ini sengaja merekam dan mengunggah video penganiayaan itu di akun media sosial istrinya, lantaran kesal karena istrinya tak ada kabar sejak bekerja di Arab Saudi sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kekesalannya pun bertambah karena istrinya tak lagi mengirim uang. Apa motifnya? Karena kesal sama istri. Kesal sama istri? Kenapa kesal sama istri kok anaknya yang disiksa? Dan maksudnya supaya tahu dia gitu kan semalamnya habis bertengkar gitu kan. Terus ya kan bertengkar sama istri. Kenapa anaknya yang dianiaya? Dia suka orang nggak mikirin gitu, anaknya mau sakit mau gimana nggak mikirin, nggak ada kabar sama sekali. Polisi mengatakan pelaku sengaja mengunggah video itu di media sosial sang istri agar mengetahui kenakalan anaknya. Niatan dari si pelaku adalah agar ibu dari anaknya itu mengetahui bahwa anaknya nakal, ya. Setelah diupload, kemudian rame, viral, dan berhasil didalami dan diamankan pelakunya oleh Polsek Sagaranten dan unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi.
Sementara untuk kondisi kedua anak pelaku dalam kondisi baik. Kedua balita sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan bermain dengan anak-anak di sekitar rumah mereka. Sementara pelaku kini mendekam di penjara karena perbuatannya. Ia terancam pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, saudara, 6 pengoplos gas LPG subsidi 3 kg di Garut ditangkap polisi. Praktik ilegal selama 2 tahun itu mendatangkan untung bagi pelaku hingga 32 juta rupiah. 6 pria ditangkap karena jadi pengoplos gas LPG subsidi ke gas LPG non-subsidi. Praktik ilegal ini dijalankan pelaku sejak 2 bulan lalu. Mereka mencari pasokan gas 3 kg ke pangkalan gas yang tidak resmi. Setelah gas LPG 3 kg tercukupi, seluruh gas dipindahkan ke tabung gas LPG 12 kg dengan alat khusus. Praktik ilegal ini dilakukan di pangkalan yang ada di Cibatu, Kabupaten Garut. Mereka mengambil untung dari penjualan gas 12 kg sebesar Rp50.000. Totalnya mereka telah mengantongi untung hingga 32 juta rupiah. 12 kilo. Terjadi peristiwa tertangkap tangan yang dilaksanakan oleh 5 orang tersangka dengan modus memindahkan tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg. Di mana dari tabung 3 kg ini merupakan tabung yang subsidi. Kemudian tabung 12 kg dijual dengan harga non-subsidi. Di mana dalam satu tabung 12 kg ini diisi oleh 4 tabung. Sehingga pada saat pembelian dia membeli dengan harga 90.000 untuk 4 tabung. Kemudian diisi kepada tabung 12 kilo dan dijual dengan harga 140.000 per tabung, sehingga para tersangka mendapatkan keuntungan 50.000 per tabung. Polisi menyita 200 tabung gas subsidi 3 kg, puluhan tabung gas non-subsidi 12 kg, dan 1 unit mobil. Para tersangka dijerat pasal 55 tentang energi sumber daya dan mineral, serta pasal 55 KUHP dengan ancaman paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Saudara, korban dugaan penipuan pengembang perumahan di Kota Cimahi mendatangi Polres Cimahi mempertanyakan kelanjutan kasus yang telah dilaporkan 2 bulan sebelumnya. 20 orang tersebut mengaku telah menyetorkan uang muka pembelian rumah senilai 1 miliar rupiah, namun rumah tak kunjung dibangun. Didampingi keluarga, Restu, seorang warga penyandang disabilitas asal Cipagran, Kecamatan Cimahi Utara, mendatangi ruangan penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Kedatangan Restu sekaligus mewakili sekitar 20 orang korban dugaan penipuan pengembang perumahan yang merugikan mereka hingga 1 miliar rupiah. Keluar dari ruangan penyidik, korban tak bisa menyembunyikan kekecewaan dan kekesalannya. Sebab laporan sejak 19 Juni 2023 terkait adanya dugaan unsur penipuan yang dilakukan pimpinan perusahaan pengembang perumahan belum juga terungkap. Belum adanya tersangka dalam kasus ini membuat korban kecewa. Padahal kerugian mencapai 1 miliar rupiah dari uang muka untuk biaya pembelian rumah yang hingga kini belum dimiliki korban. Jadi memang penanganannya kelihatannya sangat lambat sekali. Nah, di sini juga disebutkan di sini bahwa untuk penyelidikan ini 60 hari. Tetapi setelah saya barusan mengkonfirmasi dan menanyakan lagi, ya katanya memang tidak ada batas waktu ataupun tidak bisa ditentukan. Nah, terus untuk apa undang-undang ini gitu? Kasus ini berawal bulan Februari tahun 2020. Korban berjumlah 20 orang tergiur tawaran harga perumahan yang terletak di kawasan Cimahi Utara yang disebarkan melalui media sosial dengan membayar uang muka bervariasi mulai 25 hingga 50 juta rupiah. Pihak developer saat itu menjanjikan setelah uang muka masuk akan dibangun rumah berbagai tipe selama 3 bulan dan sisanya dicicil dari total harga rumah antara 150 hingga 200 juta rupiah. Namun saat ini, bangunan fisik rumah tidak tuntas, sementara uang hampir 1 miliar rupiah yang sudah disetorkan korban diduga dibawa kabur pihak pengembang. Polisi menyatakan kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Sedang petinggi perusahaan pengembang perumahan tersebut masih dalam pengejaran aparat.
Polres Cimahi, Reskrim pun juga sudah melakukan beberapa penyelidikan dan pemeriksaan, termasuk juga korban dan beberapa saksi berkaitan dengan kepemilikan juga penyelidikan terhadap lahan tersebut. Para korban penipuan ini awalnya tergiur, selain karena harga murah, juga tidak perlu melalui proses administrasi perbankan. Sehingga pembayaran uang muka langsung diberikan ke pihak pengembang. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi.